Karina, hari ini saya punya tamu istimewa, yaitu anak kita, guru kita, salah seorang keturunan marga Benurea atau Mpu Bada. Secara singkat namanya di sini saya lihat adalah Desinta Banurea. Tapi Desinta ini baru-baru ini meraih medali emas di Kamboja. Nanti kita dengarkan keterangannya bagaimana, kenapa, dan sejauh mana sudah prestasinya. Mungkin untuk pertama, Des, kenalkan dirimu dulu bagi para penonton kita. Ya, Bro. Juan Banta Karina, Bro. Juan. Perkenalkan, nama saya Desinta Rakauni Banurea. Ya. Saya tempat lahir saya di Medan, 15 Desember 1996. Oh iya. Saya anak dari Bapak Sabirin Banurea dan Ibu Esti Handayani. Iya. Lahir di Medan udah ya? Iya, lahir di Medan, Bro. Iya. Terus sekarang ini di mana posisi? Sekarang saya ada di Jakarta, tepatnya di Hotel Atlet Century, karena kebetulan saya atlet. Iya. Untuk persiapan SEA Games di tanggal 15 Mei di Vietnam. Oh, di Vietnam. Iya. Ya. Terus bagaimana ceritanya kok? Ini atlet apa ini, Des? Atlet mewakilin Indonesia, Bro. Iya, jenis atletnya apa? Cabang olahraga saya. Ya. Cabang olahraganya karate, Bro. Karate ya. Iya. Coba dijelaskan, Des, secara singkat bagaimana ceritanya kok bisa menggeluti olahraga bela diri karate. Bagaimana ceritanya ini? Apakah ini memang dari orang tua atau memang bukan? Kalau olahraga sebenarnya semua olahraga udah pernah Desi ikutin, Bro. Oh. Cuman di karate Desi kayak ngelihat udah Indah Mugia angkat. Dia juga udah juara nasional. Jadi Desi kayak pengen kayak dia gitu, Bro. Oh, jadi di mana latihannya, di mana selama ini? Mulainya latihannya di Inkai, di Dojo Pasar Merah, di tempat udah Indah juga, sama pelatihnya juga sama dia. Oh gitu ya. Iya. Terus sejak umur berapa itu latihan karate? Kalau sejak umur 15 tahun, sekitar tahun 2011 Desi mulai karate. Oh gitu ya. Bukan dari anak-anak berarti ya? Bukan ya. Kan dulunya malah Desi, iya. Banyak orang misalnya atlet itu dari anak-anak sudah menekuni. Dari kecil. Berarti Desi sudah remaja itu 15 tahun kan? Iya. Iya. Terus iya. Bisa diceritakan kejuaraan apa saja yang pernah diikuti? Kalau kejuaraan, alhamdulillah, Bro, Desi sejak tahun 2015 sudah mewakili Indonesia sampai sekarang. Iya. Desi pernah juara SEA Games di Malaysia, juara 3. Pernah juara di kejuaraan Asia juga di Kazakhstan, juara 3 juga di tahun 2017. Itu perunggu ya? Perunggu iya, itu perunggu. Bukan? Iya. Iya, perunggu. Iya. Artinya baru 2 itu yang itu kan udah lebih mendunia. Tingkat nasionalnya di mana aja yang pernah diikuti? Tingkat nasionalnya pertama kali Desi dapat medali emas itu di kejuaraan Mendagri tahun 2015 di Banten, Bro. Banten ya? Iya. Berapalah sekarang piagam yang sudah diperoleh? Baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Nggak ada dihitung, Bro. Oh, banyak ya? Udah lumayan. Iya. Terus bisa diceritakan kemarin yang di Kamboja, bagaimana ceritanya dapat medali emas? Untuk di Platnas yang tahun ini, Bro, sebelumnya kan Desi ikut PON. Iya. Di PON kemarin Desi cuma dapat perunggu. Jadi untuk masuk ke Platnas lagi kan Desi ada kayak
seleksi lagi kemarin. Iya, iya. Seleksi, terus persiapan cuma 2 minggu, langsung ikut kejuaraan yang di Kamboja. Alhamdulillah dapat juara. Itu karate itu punya kelas-kelas. Iya. Bro kan nggak tahu kelas apa saja yang ada, kemudian di situ kelas masuk kelas mana. Iya, di karate kan kita ada 2 ini, Bro. Ada yang kata atau yang seni, ada yang tarung. Tarung itu komite. Iya, iya. Untuk di komite, Desi main di kelas plus 68 kg, Bro. Kelas paling berat putri. Itu timbangan badan itu, bukan? Iya, timbangan badan sama umur juga sih, Bro. Umur ya. Oh, jadi kemarin itu itu tingkat komite ya, berarti Iya, komite. laga ya, bukan pertunjukan. Iya. Bukan yang seninya. Iya. Bedanya apa itu? Karate seni sama karate komite. Kalau karate seni cuma gerakan-gerakan aja, Bro. Dia nampilkan gerakan-gerakan indah, kecepatan, speed, cuma gitu aja. Kalau yang tarung kan benar-benar yang berantem gitu, Bro. Oh, jadi Desi berantem kemarin itu ya? Iya. Berantem beneran gitu, pakai atlet karate ya? Iya, tapi pakai pelindung juga, Bro. Iyalah, semua juga begitu. Pemain tinju juga pakai pelindung kan, tapi kan ya risikonya pasti lebih berat dibanding seperti karate apa tadi? Seni ya? Iya. Iya. Di seni Desi ikut juga? Enggak, Desi cuma di nomor komite aja, Bro. Oh, nomor komite. Jadi di ini bulan depan ini ke Kamboja itu kelas apa yang Desi ikut? Di Vietnam, Bro. Oh, Vietnam ya. Kemarin yang Kamboja. SEA Games. Iya. Iya. Itu sama, Bro. Di kelas itu juga Desi di kelas komite plus 68 kg. Oh, jadi itu sekarang latihannya terus itu. Iya. Oh, enggak ada misalnya kayak saya nggak ngerti ya karate ya, nggak pernah tekuni. Misalnya di poli ada gandanya, ada tunggalnya, ada nggak begitu? Ada, Bro. Ada juga namanya komite bergu. Ya, nanti Desi insya Allah ikut 2 kelas untuk di SEA Games. Bergu sama single. Sama perorangan, iya. Perorangan ya. Iya. Terus kalau bergu itu komitenya bagaimana ceritanya? Komitenya tetap satu-satu, Bro, gitu. Kita sama lawan. Tapi yang main cuma 3 orang gitu. Oh, iya. Tetap satu-satu lawan. Siapa yang misalnya sini udah menang 1, sini 1, nyari 1 lagi, baru menang. Yang penting udah 2-0 gitu udah menang, Bro. Oh, gitu ya. Iya. Jadi sekarang ini pool latihannya di mana, Desi? Di Hotel Atlet Century, Bro. Oh, yang Jalan Sudirman ya? Jalan Sudirman itu ya? Di depan GBK. Iya. Arah-arah Blok M ya? Iya. Memberut pernah tinggal di Jakarta dulu, cuman udah lupa ingat. Iya. Jadi berarti mewakili Indonesia lah ya nanti ke SEA Games ya. Iya, Bro. Bukan mewakili Sumatera Utara lagi ya. Iya. Karena sudah antar negara kan. Iya. Setelah apa nanti SEA Games ada lagi program berikutnya? Ada kejuaraan lagi, Bro, di bulan September, Asian Games di Cina. Oh, itu lebih luas lagi ya. Kalau ini SEA Games, itu Asian Games, semua negara-negara Asia ya. Iya, jadi mudah-mudahan Desi bisa selain mengharumkan nama bangsa, juga kita harapkan mengharumkan nama orang Pakpak ya. Karena Desi ini sangat diharapkan semua oleh warga Pakpak di seluruh Indonesia lah saya pikir ya. Senang melihat Desi bisa berprestasi di bidang atlet. Kalau di PON apa saja yang pernah diikuti? PON 2016 Desi pernah ikut, itu dapat medali emas sama perunggu, Bro. Iya. Di PON yang lalu Desi dapat perak sama perunggu. Di mana itu? Di Papua. Di Papua ya. Iya. Berarti Desi ini udah lamaan di Jakarta ya? Iya, dari 2015, Bro. Desi juga kerja di Jakarta juga, Bro. Oh, udah kerja? Iya. Bukan, enggak sekolah lagi?
Enggak. Enggak. Kemarin Desi sempat kuliah, Bro, cuma belum dilanjutin. Oh, nggak bisa bagi waktu ya. Terlalu. Iya. Iya. Kalau latihannya karate ini sehari berapa jam? Atau pagi sore atau di Kalau di Platnas latihannya itu 2 kali sehari, Bro. Satu sesi latihannya itu 2 jam. 2 jam. Itu pagi Iya, sore. pagi sama sore. Iya. Ya, jadi siang bisa istirahat lah ya. Iya. Berarti selama. Tapi kalau di Medan tiga kali, Bro. Oh, 3 kali ya dulu ya. Iya. Berarti di sini kan udah hampir 6 tahun di Jakarta ya. Iya. Terus orang tua gimana ceritanya? Berarti orang tua kan bukan atlet ya? Kalau ayah dulu sempat ngelutin tinju sama silat, Bro. Oh, pernah juga Voli ya? juga, iya. Senang Cuma olahraga juga ayah. nggak sampai ke tingkat kejuaraan-kejuaraan ya? Enggak. Bisa Cuma memang Desi senang olahraga. cerita sedikit tentang Banurea? Di sini Banureanya dari mana? Banurayanya dari ini, Bro, dari Sukarame, salah. Oh, Sukarame. Iya. Berarti Banurea Salak lah ya. Iya. Kan Banurea ini ada juga namanya Banurea yang dari Sidikalang. Ya, di mana itu nama kampungnya itu ada juga dari Humbang. Berarti di sini tahu nama lebuhnya? Nggak tahu. Buyut gitu. Lebuh itu asal nenek moyangnya. Kurang tahu deh sih. Kurang tahu ya, karena udah lahir di Medan ya. Udah, tapi iya. Nanti kalau ayah ditanya tahu itu. Karena saya kenal juga ayah sebenarnya. Cuman jarang ketemu, pas ketemu paling waktu halal bihalal aja. Pernah ketemu kayaknya beberapa kali. Di sini anak keberapa dari berapa? Anak pertama dari 3 bersaudara. Oh, laki-laki ada laki-laki? Ada, anak paling kecil. Tapi enggak. Penerus Banuraya. Enggak atlet dia. Enggak atlet. Dia Desi ikutin karate juga dia. Oh, tapi belum bertanding-tanding di tingkat nasional belum. ya? Masih kecil. Iya. Masih main-main aja dia. Iya. Terus profesi ini kan apapun kalau digeluti bisa menjadi menjadi kehidupan sebenarnya ya. Itu bagaimana ceritanya kok Desi sampai kepada pilihan inilah dunia saya, karate. Selain tadi ada dorongan dari marga angkat. Kan bisa aja kita didorong-dorong orang tapi kita nggak mood gitu. Kok bisa mood gitu? Kan karate ini termasuk olahraga keras ini dibanding yang lain kan? Iya. Cuma memang udah senang aja gitu, Bro. Ngikutinnya dari dulu juga udah jadi kebiasaan gitu, Bro. Malah Desi kalau misalnya kayak gak latihan 1 hari aja kayak gimana gitu. Oh, karena memang udah dibiasakan dari Iya, padahal dari remaja ikutnya ya, tapi memang itulah mungkin talentnya ya. Kan banyak juga orang menggeluti berbagai jenis olahraga tapi satu pun gak ada yang serius gitu kan. Iya. Jadi sekarang ini selain kerjanya gimana itu? Berarti cuti kerjanya? Kerjanya izin, Bro. Oh, izin dari kantor. Iya. Oh, tentu pasti dibolehkan karena membawakan nama Indonesia ya. Kerja di bidang apa sih, Desi? Desi anggota KOAT, Bro. TNI Angkatan Darat. Oh, jadi Desi udah tentara itu ya? Iya. Oh, tentara sekarang rupanya. Iya. Jadi dinasnya di Jakarta? Iya, dinas Jakarta. Masuknya dari SMA berarti ya? Masuknya abis PON dari 2016, Bro. Jadi Desi juga masuk tentara gara-gara karate juga. Oh, berarti udah lama juga. Apa pangkatnya Des sekarang? Sekarang udah Sertu, Bro. Sertu ya? Sersan 1. Iya. Bro nggak ngerti-ngerti juga itu tentang apa. Iya. Hanya tahu namanya, cuman bagaimana tahapannya nggak mengerti. Tapi masih single ya? Masih, Bro. Masih ya.
belum ada rencana untuk ke sana. Udah ada Bro, cuman masih fokus juga ke sini kan sampai 2024 juga kan nanti kita PON tuan rumah Sumatera Utara. Jadi fokusnya masih ke situ Bro. Jadi nanti di PON Desi membawa bendera mana ini? Sumatera Utara apa? Sumatera Utara tetap Bro. Oh tetap ya, karena asalnya Sumatera Utara ya. Iya. Mungkin di sini kan salah satu mungkin Desi termasuk anak milenial lah ya, tahun 90-an ya. Iya. Jadi anak milenial Sumatera Utara, khususnya anak milenial Pak yang bisa kami banggakan ya. Jadi mungkin Desi punya pesan-pesan untuk saudara-saudara kita lah dari Pak Barat, dari Dairi, di mana saja pun, supaya mereka juga termotivasi dan gigih untuk memperjuangkan apa yang dicita-citakan. Apa kira-kira pesan-pesan Desi untuk mereka? Kalau pesan-pesan Bro, kayak apapun keinginan kita harus kita kejar terus Bro. Apapun itu yang harus kita lewatin, harus kita kejar terus. Jangan kalau misalnya mau ini kayak setengah-setengah itu nggak bakalan dapat Bro gitu. Iya, jadi harus kejar terus. Nggak boleh setengah-setengah ya. Iya, nggak boleh setengah menyerah ya. Iya. Iya. Mungkin ada yang lain? Mungkin Desi minta doa sama dukungannya Bro buat kelanjutan Desi di SEA Games nanti biar bisa membanggakan marga kita, suku kita semua gitu. Iya. Kalau Bro pasti mendoakan Desi, tapi saya harapkan juga semua warga Pak dimanapun berada turut mendoakan, mensupport Desi supaya dia nanti juga memperoleh medali emas di SEA Games ya, SEA Games di Vietnam ya. Iya. Dan nanti melangkah ke Asian Games. Di Asian Games di mana tadi Des? Di Cina Bro. Cina ya. Iya. Jadi kepada adik-adik kami, terutama anak milenial, tadi kita dengar Desi menyatakan jangan gampang menyerah. Jangan setengah-setengah, itu kata kunci. Apapun profesi itu kalau digeluti secara serius, dan tentu sebagai umat beragama diiringi dengan doa. Ya. Dan juga mungkin nasihat orang tua, ya jangan juga karena berprestasi lupa dengan orang tua, kan gitu ya Des ya? Nggak boleh ya? Iya. Nggak boleh. Iya. Apalagi kira-kira Des yang mau disampaikan di forum ini? Sebenarnya Desi pengen juga Bro ikut kayak kegiatan di Himpa kan Bro. Iya, iya. Desi belum sempat juga ke Medan jadi. Iya, nanti Lebaran nggak pulang? Enggak, Bro kan nggak bisa udah pulang, mepet ya? Waktunya. Karena kita mau halal bihalal ini Himpa. Oh. Nah, tapi kalau enggak, nanti kalau Desi pulang ke Medan, mungkin bisa Desi nanti kita undang ngobrol-ngobrol dengan sesama pengurus inti Himpa. Kalau enggak sempat untuk semua warga, nanti kita ngobrol-ngobrol, minimal dari hasil ngobrol-ngobrol ini ada manfaat untuk untuk teman-teman kita warga Pak di Medan. Ya. Iya, nanti kita, karena saya ikut juga pengurus Himpa. Cuman sekarang ini karena sudah manula diangkat jadi penasehatnya. Ya, karena Bro ini udah tua Des, udah 62 mau 63. Oh. Cuman perasaan muda aja terus. Main YouTube. Iya. Iya. Terus mungkin sedikitlah cerita tentang keluarga lah. Apa yang mau diceritain tentang keluarga, atau apa mau diucapkan sama orang tua lah. Ucapan apa untuk orang tua, ayah, ibu, adik-adik? Kalau buat orang tua, jangan pernah bosan buat mendukung Desi terus, ngedoain Desi terus, karena Desi memang dari dulu tuh tujuannya di sini juga buat orang tua gitu, buat ngebanggain orang tua. Karena kan ada beberapa kejuaraan yang memang Desi belum sempat dapetin,
dan Desi pengen dapetin buat kedua orang tua. Iya. Buat banggain keluarga kita semua. Yang lain misalnya orang tua kan sudah melahirkan, membesarkan Desi. Apa yang mau dikatakan dengan orang tua, dengan ayah ibu? Yes. Kalau itu agak emosi kan? Iya. Iya. Iya, dari dulu kan memang kayak ayah gitu kan, Bro, selalu nge-support Desi, ayah, mama selalu nge-support Desi. Iya. Apapun kegiatan yang Desi ikutin, kayak dulu Desi juga sempat kan, Bro, kayak ngikutin cabang olahraga kasti atau kriket, semua itu didukung sama ayah. Karena ayah juga memang senang olahraga, dulu juga awal-awal karate juga sempat kayak susah-susah gitu, Bro. Iya, latihan juga susah, ayah juga karena kerja kan, jadi Desi kadang latihan itu jalan kaki sendiri ke dojo, walaupun di dojo itu lumayan jauh juga dari rumah. Iya. Ayah dengan susah payah pokoknya dia terus support ya. Support Desi biar Desi bisa sukses. Betul. Gitu. Iya. Karena jarang-jarang loh orang tua, misalnya untuk olahraga yang risikonya tinggi lah kita katakan itu, jarang-jarang orang tua juga mengizinkan. Ini kan berarti hebat nih orang tua Desi kan? Itu yang saya maksudkan. Tapi kadang kayak mama itu Bro, kayak kasihan gitu ngeliat Desi, karena awal-awal dulu Desi latihan, Desi kan langsung dihadapkan sama juara-juara nasional gitu, Bro, sparring-sparringnya. Jadi tiap hari pulang buka bonyo, buka bengkak. Gitu. Kadang mama kasihan, iya, karena kan anaknya cewek. Iya, itu yang saya maksudkan. Bonyo-bonyo. Iya. Jarang orang tua yang mengizinkan loh. Jadi hebat itu orang tua Desi. Walaupun sebagai orang tua dia pasti risau juga kalau lihat anaknya misalnya ada benjol-benjol dan lain sebagainya. Tapi kan tetap nggak dilarang. Sebagai orang tua kan bisa aja, mulai besok kamu nggak boleh. Kan bisa kan sebenarnya. Tapi mereka nggak mau begitu. Ya. Ya, itu yang saya maksudkan tadi. Kalau mungkin jenis olahraga lain yang risikonya rendah, pasti nggak ada orang tua yang menghambat kan gitu kan. Kalau tinju, karate, judo, dan lain sebagainya, biasanya ya orang tua mikir juga, apalagi perempuan kan. Iya. Tapi ini Desi kan bisa sampai memperoleh medali. Medalinya tidak terhitung lagi sampai mendapat medali emas. Ya. Mungkin sebagai close statement apa lagi yang mau Desi katakan? Atau gini, secara ringkas Desi menjelaskan kejuaraan yang pernah sudah diikuti dan kira-kira medali yang sudah diperoleh. Biar adik-adik kita semangat juga. Mulai dari 2015, Desi ingat-ingat. Mungkin terlalu banyak jadi nggak ingat kan? Kalau di Sumatera Utara, Desi dari 2012 itu Bro juara 1 terus di kelasnya Desi sampai sekarang. Iya. Kalau di tingkat nasional Desi dari 2015 di kejuaraan Kejurnas Mendagri, Kejurnas Kejurnas Karate lah pokoknya Bro. Desi alhamdulillah dapat medali emas juga Bro. Terus Desi juga pernah tahun 2018 juara 1 di Gothenburg, dapat 2 medali emas juga di situ Bro, di kelas perorangan sama di kelas bergu. Gothenburg di Denmark, di Jerman. Swedia. Swedia ya. Ya itulah udah pikun. Baru ini yang terakhir ya. Yang terakhir di Kamboja ini. Di Kamboja ya. Jadi mungkin saya sendiri senang bisa bincang-bincang dengan Desi yang sebelumnya nggak kenal, jadi saya kenal. Ya mudah-mudahan dari perbincangan ini ada manfaatnya untuk generasi muda ya umumnya dan juga warga Papa dimanapun berada. Semoga bisa mencontohlah
apa yang dilakukan oleh adik kita ini, Desinta Banurea, yang telah memperoleh banyak sekali medali, ya. Dan kita doakan nanti bulan depan dia akan bertanding di Vietnam, ya, untuk mewakili Indonesia di kelas komite tadi, ya, kelas komite 68, ya. 68, ya. Mungkin begitu saja, Des, perbincangan kita, ya. Jadi terima kasih sekali lagi, ya, kami semuanya dari Himpunan Masyarakat Pakpak dan juga warga Pakpak dimanapun berada tentu sangat mendukung Desi supaya nanti memperoleh hasil yang maksimal di SEA Games bulan depan dan tahun berikutnya di Asian Games. Begitu aja, Des. Terima kasih banyak, ya. Makasih banyak juga, Bang Bro. Iya. Juan-juan Bante Karina. Jujua, Bang Bro. Juan-juan. Ya, sate. Yuk.